Halo semua, kita dari kelompok 4. Di sini kita akan membahas tugas bahasa Indonesia. Di sini kita memiliki beberapa anggota. Saya sendiri bernama Andi Indah Ayu Pratiwi Wijaya dengan NRP 5014211001 yang berasal dari Teknik Lingkungan. Kemudian yang kedua ada Anggitya Zalianti dengan NRP 5014211091 yang berasal dari Teknik Lingkungan. Selanjutnya ada rekan saya yang bernama Sofia D. Ramadan dari Departemen Teknik Material dan Metalurgi dengan NRP 501121117. Selanjutnya ada teman saya yang bernama Nama saya Nofis Dadi Rahmadini dari Teknik Lingkungan dengan NRP 50142111067. Dan yang terakhir terdapat rekan saya yang bernama Nama saya Syarafina Zabil Isma dengan NRP 5005211032 dari Departemen Biologi. Apa sih yang akan kita bahas dalam pembahasan ini? Oke, di sini kita akan membahas terkait bagaimana sih penelusuran referensi dan pengelolaan terkait dengan Mendeley. Pertama, pentingnya referensi dalam menulis karya ilmiah. Dengan membaca atau melihat referensi terlebih dahulu, kita tuh akan mendapat lebih banyak pengetahuan dan informasi. Sehingga kita semua tuh dapat dengan mudah menghadirkan ide-ide baru, atau bahkan kita dapat mendukung ide yang sudah ada di dalam pikiran kita, dan kita bisa menuangkannya ke dalam sebuah karya tulis, seperti karya tulis ilmiah tersebut. Nah, di dalam menulis karya ilmiah tuh ada beberapa tahap ya. Yang pertama, kita tuh harus mencari sumber referensi yang sangat-sangat kredibel. Yang kedua, kita harus bisa membaca dan memahami apapun yang kita baca saat ini. Yang ketiga, memunculkan berbagai macam ide berdasarkan pengalaman terhadap permasalahan yang akan kita lakukan nantinya. Dan yang keempat, kita perlu mengaplikasikannya dalam karya tulis tersebut. Nah, dalam mencari referensi dalam menulis karya ilmiah, di sini terdapat beberapa tujuan. Yang pertama, kita harus memperkuat argumentasi, karena di dalam karya tulis ilmiah, terdapat berbagai macam argumen yang perlu kita perkuat. Yang kedua, kita perlu menghindari adanya plagiarisme yang sering terjadi. Yang ketiga, dengan mencari sumber referensi, kita bisa menghargai karya orang lain yang telah lebih dulu ada. Dan yang keempat, memberikan informasi kepada para pembaca. Sumber informasi harus kredibel. Kredibel sendiri adalah keadaan atau kondisi yang bisa dipercaya dan dipertanggungjawabkan, sebagaimana mestinya. Karya ilmiah merupakan salah satu karangan atau tulisan yang didapat sesuai sifat keilmuannya dan didasari oleh hasil pengamatan, pemantauan, dan penelitian dalam bidang tertentu. Karya ilmiah yang baik berisi informasi aktual dan dapat dipertanggungjawabkan. Mengandung dialog keilmuan, disajikan secara sistematis, serta memiliki tingkat keterbacaan yang baik sesuai kaidah penulisan yang berlaku. Dapat diteluri ISSN atau ESSN International Standard Serial Number, ISSBN International Standard BO, International Standard Book Number, DOI Digital Object Identifier. Kriteria referensi yang berkategori kredibel: 1. Sumber yang jelas. 2. Penulis yang berkompeten di bidangnya. 3. Periksa tanggal penerbitan dan penerbitnya. 4. Website berdomain resmi, misal .ac.id atau domain akademik, dan GOF atau domain pemerintah. 5. Hindari Wikipedia, blogspot.com, atau wordpress.com. Kriteria referensi jurnal ilmiah nasional: 1. Terindeks oleh SINTA. 2. Reviewer masyarakat yang ada dalam negara tersebut. 3. Ditulis menggunakan bahasa negara tersebut. 4. Ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. 5. Disusun dan diterbitkan oleh perguruan tinggi dan ilmuwan dari negara tersebut. Dan yang keenam adalah terbaru. Kriteria referensi jurnal ilmiah internasional adalah: 1. Terindeks oleh Scopus dan DOAJ. 2. Memiliki ISSN atau International Standard Serial Number atau nama seri standar internasional. 3. Menggunakan bahasa resmi PBB. Yang keempat, reviewer masyarakat seluruh dunia. Yang kelima, ditulis dengan memenuhi kaidah ilmiah dan etika keilmuan. Yang keenam, disusun dan diterbitkan oleh perguruan tinggi dan ilmuwan dari seluruh dunia. Dan yang terakhir adalah terbaru. Sumber referensi. Sumber referensi berupa media cetak dan media elektronik. Media cetak yaitu seperti buku, jurnal ilmiah, tugas akhir, laporan ilmiah, dan juga yang lainnya. Lalu yang media elektronik seperti e-jurnal dan juga artikel ilmiah. Ciri dan contoh referensi yang kredibel. Contoh artikel jurnal ilmiah, yaitu yang mengandung informasi aktual dan terus terupdate, lalu dapat ditelusuri dan juga mudah ditemui. Lalu ada lagi contoh seperti tugas akhir, yaitu informasinya aktual dan perlu proses penelitian dalam pembuatan. Dan juga ciri-cirinya yaitu penerbit diterbitkan oleh lembaga resmi atau terdaftar, dan juga lalu dapat dilacak dengan
PISSN atau EISSN, ISSBN, dan juga DOI. Lalu pengindeks seperti Google Scholar, DOAJ, Scopus, dan juga ORCID, dan lain sebagainya. Mengutip atau sitasi dengan Mendeley itu bagaimana? Nah, cara mensitasi itu ada 3 jenis, yaitu yang pertama, pengarang dengan tahun, lalu yang kedua, pengarang, tahun, dan juga dengan halaman, lalu yang ketiga, yaitu tahun saja. Lalu ada cara mensitasi dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Yang pertama, download aplikasi Mendeley di desktop Anda, lalu buka aplikasi dan juga login menggunakan akun Anda. Dan lalu yang ketiga, sambungkan aplikasi Mendeley dengan Microsoft Word. Lalu yang keempat, klik reference pada Microsoft Word, kemudian klik insert dan pilih gunakan Mendeley. Setelah itu pilih jurnal atau artikel yang akan digunakan. Lalu yang terakhir, pilih style daftar pustaka yang akan digunakan. Selanjutnya, gimana sih tutorial mengaplikasikan Mendeley dalam sebuah karya ilmiah? Ini saya akan menjelaskan cara mensitasi menggunakan aplikasi Mendeley. Jika Anda belum memiliki aplikasi Mendeley, Anda bisa mendownload aplikasi Mendeley tersebut di Google Chrome yang berada di laptop Anda. Setelah itu, Anda tinggal menginstal, kemudian registrasi dan mengisi data yang dibutuhkan. Kemudian untuk loginnya, Anda hanya membutuhkan password dan email yang telah Anda buat. Yang pertama, kita buka aplikasi Mendeley dan kita pilih Tools. Jika terdapat tulisan seperti ini, berarti aplikasi Mendeley sudah terhubung dengan Microsoft Word. Setelah itu kita buka aplikasi Microsoft Word dan kita buka referensi. Jika tampilan referensi sudah seperti ini, juga Microsoft Word sudah terhubung dengan aplikasi Mendeley. Kita pilih, setelah itu kita pilih style yang akan digunakan untuk referensi yang akan kita buat. Style yang sering kita gunakan adalah American Psychological Association edisi 7 atau disebut dengan apa, terus kita pilih klik down. Dan kemudian kita pilih referensi, kemudian insert citation, kemudian go to Mendeley. Setelah itu, jika kita akan menambahkan jurnal untuk menjadikan referensi, kita klik add dan tunggu sebentar. Dan setelah itu kita pilih jurnal yang akan digunakan untuk referensi. Kemudian setelah itu ini kita buka untuk jurnal yang akan kita pilih dengan mengklik 2. Setelah itu kita pilih referensi lagi di insert citation, kemudian go to Mendeley, yang kemudian kita pilih ini, terus kita pilih sheet, dan secara otomatis akan keluar referensinya. Baik, saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan jurnal atau artikel pada aplikasi Mendeley Desktop. Pertama, buka aplikasi Mendeley-nya yang sebelumnya sudah diunduh di Google Chrome dan sudah registrasi. Kemudian untuk menambahkan suatu jurnal atau artikel ilmiah, kita bisa klik add, kemudian kita bisa pilih artikel yang ingin ditambahkan. Saya ini selalu open. Ini akan secara otomatis tertambah pada Mendeley desktop-nya. Kemudian saya akan memberitahu cara menambahkan artikel pada Mendeley dengan cara add entry manually. Kemudian pilih tipenya. Saya pilih newspaper artikel. Dan sebelumnya saya sudah menyiapkan artikel yang akan saya tambahkan. Dengan judul Pandemi COVID-19, apa saja dampak pada sektor ketenagakerjaan Indonesia. Kita tuliskan judulnya di sini.
Kemudian kita tambahkan autornya. Di sini namanya adalah Jawahir Gustav Rizal. Last name-nya Rizal. Kemudian nama depannya Jawahir. Kemudian publication, saya mengambil artikel ini dari kompas.com. Untuk tahun publikasinya, bisa dilihat di sini pada tahun 2020. Kemudian tanggalnya, tanggal 11 bulan 8. Bulannya bulan 8. Lalu kita masukkan linknya atau URL-nya pada Mendeley tersebut. Lalu kita bisa langsung save, maka akan langsung bisa ditambahkan pada Mendeley-nya tadi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menambahkan referensi pada kutipan yang sudah saya siapkan ini. Untuk yang pertama, seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, seperti biasa, masukkan, klik Insert Citation, lalu go to Mendeley, pilih artikelnya, lalu Cite, lalu kemudian seperti biasa ya, ini bisa dipilih stylenya sesuai yang diinginkan di sini. Kemudian untuk yang kedua, saya akan memasukkan referensinya yang tidak perlu pakai nama, jadi dan menunjukkan page-nya. Saya pilih seperti biasa tadi, site. Nah, ini kan sebelumnya seperti ini. Kemudian kita bisa edit citation. Dengan mengklik ini, lalu masukkan page-nya diinginkan. Page pada kutipan tersebut. Agar nama penulisnya tidak terlihat, kita bisa surprise author, kemudian OK. Maka bentukannya akan seperti ini, tampilannya akan seperti ini. Lalu kemudian saya akan menjelaskan bagaimana untuk menambahkan dua sekaligus referensi. Pertama, insert citation, go to Mendeley. Lalu kita bisa masukkan jurnal yang sesuai dengan kutipan tersebut. CTRL, klik dua-duanya, lalu cite. Maka tampilannya akan seperti ini tadi. Kemudian untuk daftar pustakanya sangat gampang, tinggal mengklik insert bibliografi, maka akan secara otomatis muncul daftar pustaka tanpa perlu mengetik satu persatu. Itu saja, sekian dari kami. Terima kasih telah mendengarkan.